Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawil ashabil kiram, amma ba'd. Sahabat Batam TV dan seluruh pemirsa yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai anugerahnya kepada kita. Terutama anugerah terbesarnya yaitu berupa iman, Islam, sekaligus sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita. Tentunya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan berbagai amal ibadah baik yang telah, sedang, ataupun yang akan kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang diterima dan diridhoi. Salawat ring salam malah sama-sama kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari hamba-hambanya yang kelak akan mendapatkan syafaatin uzmah darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat atau pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga ukhuwah atau persaudaraan Islamiyah, wataniyah, kemudian insaniyah adalah merupakan kewajiban kita bersama. Ukhuwah Islamiyah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna lil muslimin ikhwah, ya. Muslim satu dengan muslim yang lainnya itu adalah merupakan bersaudara. Artinya kita sebagai sesama muslim harus menjaga persaudaraan kita dengan baik. Kita harus saling membantu, kita harus saling mengisi, kita harus saling berbagi, kita harus saling menguatkan. Yang jelas masing-masing dari kita memiliki kekurangan, juga memiliki kelebihan. Oleh karena itu, saling mengisi, saling menguatkan adalah merupakan solusi dari itu semua. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya bahwa al-mu'minu lil mu'mini yashuddu ba'dahum ba'dah. Satu mukmin dengan mukmin yang lainnya hendaknya saling menguatkan. Toh faktanya terkadang memang terjadi perbedaan di antara kita. Namun toh demikian, perbedaan bukan mengharuskan kita saling membenci, kita saling menyerang. Namun perbedaan itu harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Kemungkinan kita mengalami perbedaan, mungkin kita memiliki referensi yang berbeda, atau bisa jadi mungkin latar belakang yang berbeda. Namun hal yang perlu untuk kita ingat adalah bahwa perbedaan itu adalah merupakan fitrah dari manusia. Tidak mungkin orang hidup semuanya sama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama. Andaikan penduduk satu desa semuanya beriman dan bertakwa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan dari pintu langit. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bahasa andaikan. Ini menunjukkan bahwa perbedaan adalah merupakan hal yang lumrah terjadi, ya. Oleh karena itu, kita harus saling mentolerir dari perbedaan-perbedaan itu.
Asalkan perbedaan yang tidak begitu prinsip, ya, maka kita harus mengedepankan toleransi. Ya. Kemudian kita tidak perlu mengangkat hal-hal yang sebenarnya khilafiyah, yang memicu ya, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kita harus berusaha untuk memberikan keteduhan kepada umat. Kita harus berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada umat. Kita harus berusaha untuk mendamaikan dari dua belah kelompok yang saling bertikai. Ya. Allah katakan fa'aslihu baina akhawaikum. Ya. Damaikanlah di antara dua saudara kalian yang saling bertikai. Oleh karena itu, sekali lagi, ukhuwah Islamiyah, perbedaan sesama kaum muslim adalah merupakan hal yang wajar, tapi harus kita persaudarakan. Kemudian selain kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah, kita juga harus menjaga ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Kita menyatu di bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak perlu ketika kita ingin memberikan yang terbaik kepada saudara kita, kita tidak perlu untuk menanyakan apa agamanya, apa sukunya, dari mana latar belakangnya. Yang jelas, ya, fanatisme terhadap kelompok tertentu, suku tertentu, itu akan berpotensi menjadikan atau terjadinya hal-hal yang tidak inginkan, dan itu yang harus kita hindari. Ya. Kita harus memiliki kecintaan terhadap negara kita. Ya. Ada slogan, ini bukan hadis baginda Nabi, tapi cukup masyhur. Dia adalah hubbul watan minal iman. Ya. Cinta tanah air adalah merupakan sebagian daripada iman. Bahkan mencintai tanah air ini adalah merupakan salah satu hal yang dulu pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau keluar dari kota Makkah ke Madinah, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyaddu. Ya Allah, berikanlah kecintaan kepada kami ke kota Madinah ini ya Allah, sebagaimana cinta kami kepada kota Makkah atau bahkan lebih dahsyat dari itu ya Allah. Artinya seperti yang disampaikan oleh pengarang daripada kitab Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa hadis ini atau doa ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim harus memiliki kecintaan terhadap negara kita. Jangan mudah ya kita terkotak-kotak, jangan mudah kita terprovokasi, jangan mudah ya kita dipecah belah hanya karena terkadang beda pilihan politik, hanya karena beda suku kita, hanya karena beda bahasa kita, hanya karena beda latar belakang pendidikan kita, hanya karena beda jabatan kita, ya, hanya karena beda jenis kelamin kita. Itu merupakan hal yang tidak begitu prinsip dan itu pasti terjadi. Oleh karena itu, sudahlah, kita perlu untuk menyampingkan perbedaan itu. Kita harus memiliki cita-cita yang luhur. Bagaimana agar Indonesia yang kita cintai ini bisa menjadi negara yang memiliki, katakanlah, kekuatan dalam berbagai aspek. Ya, kekuatan dari sisi ekonomi, kekuatan dari sisi keagamaan, kekuatan dalam berbagai hal. Ya, dan semua itu akan mudah terwujud kalau memang kita bisa menjaga persaudaraan sesama anak bangsa. Ya, menjaga sesama persaudaraan anak bangsa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita juga berusaha untuk menjaga ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Ya, kita tidak perlu menengok dari mana dia berada. Ya. Apakah dia latar belakangnya adalah orang Indonesia, orang Malaysia, Arab, Saudi, Amerika, Cina, ataupun itu gak begitu penting.
Yang jelas mereka adalah merupakan manusia dan kita harus berusaha untuk memanusiakan manusia. Artinya apa? Kita harus saling menghargai. Jangan sampai kita merendahkan orang lain hanya karena mungkin ada perbedaan antara kita dan mereka. Yang jelas kita semuanya tercipta dari satu manusia. Beliau adalah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa mengatakan, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wahai para manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu manusia. Siapa beliau itu? Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dari Nabi Adam lah ini kemudian wabatsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, berkembang. Dan Adam, Hawa, kemudian beliau punya keturunan. Dan semua dari kita tentunya andaikan diperkenankan untuk memilih, kita menginginkan keluar atau terlahir dari orang-orang hebat. Tapi semua itu bukan merupakan pilihan kita. Oleh karena itu, jangan sampai pernah kita merendahkan sesama manusia. Adalah Rasulullah SAW orang yang patut untuk kita jadikan sebagai suri tauladan. Beliau ketika melihat ada jenazah orang yang berlainan akidah dengan beliau, dia adalah orang Yahudi, lalu kemudian beliau berdiri, lalu kemudian ada sebagian sahabat yang bertanya, wahai Rasul, itu adalah merupakan jenazahnya orang Yahudi, kenapa engkau berdiri? Lalu kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan, alaisat dzalika nafsan, bukankah dia juga merupakan manusia? Bukankah dia juga merupakan manusia yang patut untuk kita hargai? Selama dia adalah merupakan manusia, maka kita harus saling menghargai. Kita harus bisa untuk memberikan yang terbaik untuknya. Tidak perlu untuk kita melihat apa agamanya, apa sukunya. Karena bagaimanapun perbedaan itu adalah merupakan hal yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Andaikan Allah mau, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan umat ini menjadi satu. Tapi Allah tidak. Allah menjadikan kita berbeda-beda, bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arafu. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk saling mengenal, untuk saling memberikan yang terbaik untuk kita. Urf itu ditafsirkan oleh sebagian ulama adalah untuk memberikan sesuatu yang kiranya bisa untuk memberikan kenyamanan kepada orang lain. Dan di ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati kita. Oleh karena itu jangan terlalu mudah kita itu menilai orang lain, menjustis orang lain hanya dengan sekedar melihat penampilannya saja. Bisa jadi mungkin dia jauh lebih baik dalam pandangan Allah dibandingkan dengan kita. Bisa jadi itu yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu ketakwaan itu harus betul-betul kita buktikan. Apa sih yang dimaksud dengan takwa yang disabdakan oleh, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
Inna akramakum indallahi atqakum, atau yang disabdakan oleh Rasulullah, at-taqwa hahuna. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan bahwa takwa itu adalah al-khawf minal jalil, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah yang merupakan zat yang maha segala-galanya. Ya. Artinya kita harusnya memiliki kekhawatiran. Kekhawatiran apa yang harus kita miliki? Jangan-jangan amalan kebaikan yang pernah kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita sudah berdoa kepada Allah di bulan Ramadan, taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Tapi belum tentu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu kita harus terus waspada. Ya. Musuh abadi kita bukan manusia, bukan. Musuh abadi kita seperti yang disebutkan dalam Al-Quran adalah inna syaitana kana lil insani aduwwum mubin. Setan. Jangan sampai kita diprovokasi oleh setan sehingga ada di antara kita saling membenci, ya, saling menghina. Itu adalah merupakan hal yang dilarang, baik oleh agama kita ataupun negara kita. Ya. Yang kedua, dikatakan takwa itu adalah wal qanaah bil qalil. Qanaah, menerima apa adanya dengan sesuatu yang sedikit. Dalam hidup ini yang penting, ya, yang kita miliki itu adalah cukup, dan yang kedua adalah halal. Allahumma qini bihalalika an haramika, ya Allah, cukupkanku dengan harta halalmu, ya Allah. Prioritas kita bukan banyak, tapi prioritas kita adalah cukup. Ya. Dengan kita merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita husnudzon, kita berbaik sangka kepada Allah, ya, bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik dalam pandangan Allah. Karena bisa jadi mungkin ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hal yang lebih kepada kita, muncul sifat sombong, ada kecenderungan untuk memandang rendah kepada orang lain. Itu bisa jadi terjadi pada diri kita. Oleh karena itu sudahlah, al-qanaah, upayakan kita qanaah, menerima apa adanya dari sesuatu sedikit yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, al-istidad liyaumir rahim. Kita dikatakan takwa itu adalah ketika kita berusaha untuk mempersiapkan diri untuk hari kematian kita. Cepat atau lambat, ajal pasti akan menjemput kita. Saat itu yang menghantarkan kita saat kita menjadi jenazah adalah mereka yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ketika dikatakan baik, tidak hanya sekedar baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga baik terhadap hubungan kita kepada sesama. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itulah yang dimaksud dengan orang yang saleh. Al-qaim bi hukukillah wa hukuki ibadi. Orang yang menjalankan kewajibannya, ya, kepada Allah dan kewajibannya kepada sesama manusia. Oleh karena itu, ayolah kita fokus untuk berkontribusi menjaga ukhuwah persaudaraan kita, baik persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama anak bangsa, ataupun persaudaraan sesama manusia. Insya Allah, jika kita bisa menjaga persaudaraan itu, maka akan wujud yang namanya kedamaian, akan terjadi yang namanya ketentraman, dan akan terjadi yang namanya ketenangan. Jika itu betul-betul terjadi pada diri kita, maka sungguh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul telah Allah berikan kepada kita semua. Hadirin pemirsa Patham TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Ahmad Junaidi dari MUI Kota Batam mengucapkan puas terima kasih dan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan
amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh konkret orang yang bisa menjaga ukhuwah, baik itu Islamiyah ataupun wataniyah, sesama anak bangsa, ataupun basyariyah atau insaniyah, sesama manusia. Di antaranya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina bin Khattab, beliau ketika menjabat sebagai khalifah, pengganti baginda Nabi Muhammad SAW, ketika beliau menaklukkan Palestina, saat itu banyak orang yang memiliki akidah yang berbeda dengan beliau. Banyak diantaranya adalah orang-orang Nasrani. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau saat itu dimohon oleh orang Nasrani untuk melakukan ibadah sholat di tempat ibadah mereka. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ingin menghargai mereka. Ingin menghargai mereka dengan cara bagaimana? Dengan cara tidak menjadikan tempat ibadah mereka sebagai tempat ibadah kita yang nanti akan berpotensi tempat itu akan dijadikan sebagai rebutan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, beliau saat itu meminta agar teman-teman dari kaum Nasrani menunjukkan kepada beliau di manakah dulu baginda Nabi Muhammad SAW beliau mi'raj. Disitulah beliau dengan para sahabatnya melakukan ibadah sholat. Beliau tidak mau mengintervensi dari urusan ibadah orang lain, tidak. Bahkan ketika beliau menaklukkan beberapa kota yang awalnya ditaklukkan oleh orang-orang Romawi, beliau memerintahkan beberapa hal. Jangan sampai membunuh kepada anak-anak, jangan sampai menghancurkan bangunan, jangan sampai melakukan perusakan yang pada akhirnya itu akan menjadi penyebab utama adanya pertikaian itu berkelanjutan. Oleh karena itu, contoh yang diberikan oleh Umar bin Khattab itu cukup konkret. Oleh karena itu, bagaimana agar bisa kita meneladani kepribadian beliau? Tidak hanya beliau tentunya, maha guru beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika di Madinah, ketika beliau membangun kota Yathrib, jadi kota Madinah, kota yang modern, kota yang cukup maju, yang di situ itu dihuni oleh orang yang memiliki pemahaman yang berbeda-beda, orang yang memiliki agama yang tidak sama dengan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bisa berdampingan. Kehidupan sosial mereka baik, tidak ada saling mengejek, tidak ada saling mencaci, tidak ada saling merendahkan. Itulah keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku kaum muslimin yang ada di Indonesia mampu untuk menjaga persaudaraan sesama muslim, yaitu ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Saya Ahmad Junaidi dari Ketua 1 MUI Kota Batam bersama Batam TV. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.